Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita dapat berjumpa kembali. Di sini kita akan menyampaikan materi tentang kodok dan kodar. Buka ya paketnya bab 7 dengan tema meraih ketenangan jiwa dengan meyakini kodok dan kodar. Di pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, seperti biasa kita siiran terlebih dahulu. Dibuka syair Muji Susilonya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullahi ma'ala khasgawakib ala ahmad khairi marraqib najali. Iki sihir kanggo bocah lanang wadon nepehake tingkah laku ingkang awon serta nerangake bukti kang prayoga kanggo dalan padha mlebu ing suwarga. Bocah iku wiwit umur 7 taun kudu ajar tata krama ora betul. Kudu tresno maring ibune kang rumati kawit cilik marang bapa kang gemati. Bapak rewangono lamun repot aja kaya wong gemagus ing kawangkon. Lamun ibu bapak perintah ingkang nandhang aja bantah aja sewa aja mampang andak asor ing wong tuwa najani tetep ana aja kaya gunung alus awak diri ingkang terang aja kasar aja iso kaya bujang wong tuwa. Ya, terima kasih. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran kali ini. Begini ya. Berdoa mulai. Sholitu billahi robba wa bil islami. Ujian yang sangat sulit, tapi dia tetap berusaha dengan sungguh-sungguh dan pada akhirnya dia bersyukur karena apapun hasilnya dia percaya Allah telah menetapkan yang terbaik untuknya. Menurut kalian, mengapa penting untuk memahami bahwa segala ketetapan Allah selalu memiliki hikmah? Siapa yang bisa? Oh ya, Mas Reza. Gimana Mas Reza? Karena Allah masih tahu apa yang terbaik untuk kita, Pak. Ya, bagus. Ada lagi? Oh ya, Mas Ainita. Dan mungkin yang terjadi saat ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Ainita. Tepat sekali. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang hal ini. Untuk itu silakan kalian menonton video yang Pak Wahyu akan tayangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Dalam menjalani kehidupan, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai macam cobaan dan rintangan. Perasaan-perasaan seperti kesedihan dan kekecewaan muncul karena hati kita belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." Keyakinan akan hal inilah yang kita kenal dengan istilah iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar, ada baiknya kita pahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan qada dan qadar itu sendiri. Qada secara bahasa berarti ketetapan, sedangkan qadar berarti ukuran. Secara istilah, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sejak zaman azali. Artinya, Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi, termasuk kehidupan kita, rezeki kita, jodoh kita, bahkan kematian kita. Qadar adalah perwujudan dari qada, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudnyakan ketetapannya di alam semesta ini. Allah menciptakan sebab-sebab dan akibat dari setiap kejadian yang terjadi. Misalnya, Allah telah menetapkan seseorang akan meninggal dunia karena kecelakaan.
maka Allah menciptakan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut. Qada merupakan ketetapan Allah yang bersifat pasti dan tidak bisa diubah. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah tersebut di alam semesta ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami pengertian qada dan qadar, penting juga bagi kita untuk mengetahui bahwa qada dan qadar itu ada dua macam, yaitu qada dan qadar yang mubram dan qada dan qadar yang mu'allaq. Pertama, qada dan qadar mubram. Qada dan qadar mubram adalah ketetapan Allah yang bersifat pasti dan tidak dapat diubah. Ketetapan ini telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali dan tidak akan berubah sedikit pun. Contoh qada dan qadar mubram adalah kelahiran, kematian, jenis kelamin, dan warna kulit. Kedua, qada dan qadar mu'allaq. Qada dan qadar mu'allaq adalah ketetapan Allah yang masih bisa berubah dengan ikhtiar dan doa kita. Artinya, Allah memberikan kita kesempatan untuk berusaha dan berdoa agar qada dan qadar yang baik datang kepada kita dan qada dan qadar yang buruk dijauhkan dari kita. Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Teruslah berusaha dan berdoa kepada Allah, karena kita telah membahas bahwa qada dan qadar itu ada dua macam, mubram dan mu'allaq. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam tentang takdir mubram. Takdir mubram adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah, yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Contohnya, kematian. Setiap manusia pasti akan merasakan mati, kapanpun dan dimanapun, sesuai dengan ketetapan Allah. Seperti firman Allah, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ali Imran. Berbeda dengan takdir mubram yang tidak bisa diubah, takdir mu'allaq adalah ketetapan Allah yang masih bisa diubah dengan ikhtiar dan doa. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, memberikan kesempatan untuk berusaha dan berdoa agar mendapatkan yang terbaik. Contoh takdir mu'allaq adalah rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Namun, Allah tidak serta-merta menurunkan itu saja dari langit. Allah memerintahkan kita untuk berusaha menjemput rezeki tersebut. Begitu juga dengan jodoh. Kita harus berusaha mencarinya melalui jalan yang halal dan diridhoi Allah. Jadi, teruslah berusaha dan berdoa, maka Allah akan mudahkan jalan kita. Karena kita yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Ketiga, menjadikan hidup lebih bermakna. Dengan meyakini qada dan qadar, kita akan lebih fokus untuk beribadah dan beramal saleh. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita kepada qada dan qadar. Marilah kita senantiasa berusaha dan berdoa, serta bertawakal kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa yang kalian pahami tentang qada dan qadar setelah menyaksikan video pembelajaran kali ini? Oh iya, Mbak Amel. Qada adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi, sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang masih akan terjadi. Qada adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi, sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang masih akan terjadi. Adakah yang tahu ayat Al-Quran yang berbicara tentang ketetapan Allah? Oh iya, Mbak Lutfi, silakan. Quran surat Al-Hadid ayat 22-23, Pak, tentang tidak ada sesuatu yang menimpa kecuali sudah ditetapkan Allah. Tentang tidak ada sesuatu yang menimpa kecuali apa? Kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan bersyukur. Baik, Pak Wahyu akan membagi tugas kelompok. Kelompok pertama, kalian akan membuat poster yang menunjukkan hubungan antara qada dan qadar. Gunakan kreativitas kalian sebaik mungkin. Kelompok kedua, kalian akan membuat simulasi peran tentang sikap tawakal. Kelompok ketiga, kalian akan membuat puisi yang menggambarkan iman kepada qada dan qadar.
Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Berhadapan-hadapan ya. Silakan. Silakan kerjakan mulai dekat ya, ingat ya. Sebentar lagi presentasi akan kita mulai. Sudah selesai? Siap? Silakan kelompoknya yang pertama. Yuk Mbak siapa? Rista. Yuk Mbak Rista. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B ingin mempresentasikan simulasi dari usaha, tawakal, dan doa. Usaha adalah langkah-langkah nyata yang kita lakukan untuk mencapai tujuan. Doa sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah, meminta petunjuk serta pertolongannya. Tawakal merupakan sikap penuh pasrah kepada Allah setelah kita berusaha dan berdoa. Tawakal mengandung keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik sesuai dengan rencananya. Oh iya, diulangi yang tawakal yang agak keras. Tawakal merupakan sikap penuh pasrah kepada Allah setelah kita berusaha dan berdoa. Tawakal mengandung keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik sesuai dengan rencananya. Oke, ada lagi yang disampaikan, silakan. Keterkaitannya, satu, usaha dan doa adalah bagian yang tak terpisahkan dalam proses tawakal. Dua, tawakal bukan hanya menyerahkan segala hasil kepada Allah, tetapi juga melibatkan usaha dan doa sebagai bagian dari upaya kita dalam mencapai tujuan. Sudah? Cukup? Silakan, diaktif dulu. Sekian presentasi dari kelompok B. Bila ada salah kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kelompok 3. Persiapan, yuk, maju. Lewat sana, lewat jalurnya.
dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karangan puisi tentang khoda dan khoda yang berjudul Tawakal di Hati. Tawakal di hati. Dalam hidup ada rahasia, ketetapan Allah yang indah sempurna. Qada dan qadar jadi pelita, menuntun jiwa dalam cahaya. Bila ujian datang menghampiri, sabar dan syukur jadi pelangi. Percayalah, ada rencana ilahi di setiap detik yang telah terjalin rapi. Sekian dari kelompok C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku, bagus-bagus semua hasil presentasinya. Saya sangat bangga pada kalian. Di pembelajaran kali ini, refleksi apa yang kalian dapatkan tentang kodok dan kodar. Siapa yang bisa menjawab? Oh ya, Mbak Stefani. Menghadap ke sini, Mbak Stefani. Kita harus selalu berusaha tapi tetap bertawakal kepada Allah, Pak. Kita harus selalu berusaha tetapi tetap tawakal kepada Allah. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, Mbak Roro. Dan kita harus percaya bahwa setiap ketetapan Allah pasti memiliki hikmah. Dan kita harus percaya bahwa setiap ketetapan Allah pasti memiliki hikmah. Ya, sangat bagus sekali, Mbak Roro. Bagaimanakah sikap tawakal dapat membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Oh ya, Mas Excel. Kita jadi lebih sabar dan tidak mudah menyerah, Pak. Kita jadi lebih sabar dan tidak mudah menyerah. Bila mana kita percaya dengan qada dan qadar, sesulit apapun ujian itu, kita tetap iman, dan husnudzon, tetap berprasangka yang baik, maka kita akan selalu terjaga, kuat menghadapi ujian walaupun seberat apapun. Dan kita pasti yakin kesulitan ini pasti akan berlalu. Dan kita harus percaya di dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Maka bersama kesulitan maka ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Terus diulangi lagi, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya, ditegaskan lagi, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi diulangi dua kalimat. Dan kita harus percaya itu, husnudzon kita harus selalu kita jaga supaya kita selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma amin. Sebelum pembelajaran ini Pak Wahyu akhiri, Pak Wahyu akan memberikan tugas. Tuliskan sebuah cerita pendek tentang pengalaman pribadi kalian yang menunjukkan sikap tawakal kepada Allah. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Siap? Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita selesai. Mari kita tutup dengan doa bersama. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga saja dapat manfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.